Oke anak-anak, ibu ditanya ke Nadia sei yang ogo gak miu hadir moi atau bagus mana miu hadir moi berarti kita ogo tunda pelajaran kita. Oke anak-anak, Nadia kita belajar tentang materi mengidentifikasikan makna sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kira-kira ibu mau tanya. Ibu ditanya lambang negara no tulisan yang menjadi pedoman hidup kita, hidup seluruh masyarakat Indonesia dong. Kira-kira nama dari pedoman hidup tersebut apa? Tuh Bonfi, Nazanata Pancasila. Kita tepuk salut ke RTI Bonfi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke Bonfi, bagus sekali. Jadi anak-anak, Pancasila Daud terdiri dari 5 sila yang sangat berharga. Anak-anak tahu apa baik? Setiap sila budaya Pancasila memiliki makna yang dalam dan harus kita jalankan dalam kehidupan kita geleza. Mau baik lewat sao, lewat gola, lewat lingkungan masyarakat, dan kita harus menjalankan nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Oke anak-anak. Jadi anak-anak, Nadia kita belajar secara terperinci mengidentifikasikan makna nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara kita dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak siap toh belajar? Oke, mari siap belajar. Berarti ibu disampaikan ke tujuan pembelajaran kita naleza daun apa-apa saja. Ni zenge mode ibu dibaca tujuan pembelajaran kita Nadia. Jadi tujuan pembelajaran kita Nadia yang pertama daun anak-anak mampu menyebutkan kelima sila Pancasila no benar. Yang kedua, menjelaskan makna setiap sila Pancasila dengan benar. Modal yang ketiga, anak-anak mampu memberikan contoh penerapan setiap sila Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Paham gak? Oke, gimana paham gak? Berarti anak-anak atur posisi gogu anak-anak, posisi gogu yang benar dengan baik, siap bizenge ibu menjelaskan materi Nadia. Oke anak-anak. Jadi ibu menjelaskan pertama daun ibu akan menjelaskan tentang sila pertama Pancasila. Oke anak-anak. Sei de toa bunyi sila Pancasila yang pertama. Ayo sei. Aska? Jadi bunyi sila pertama Pancasila belajar ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak tuh apa Pak? Lambang
dari sila pertama Pancasila dau, lambang atau simbol nyata dau apa? Grace? Oke, Grace kata bintang. Dau tu. Jadi lambang sila Pancasila yang pertama dau atau simbol nyata dau adalah gambar bintang. Oke, jadi anak-anak, makna buku sila pertama Pancasila dau mengandung bahwa kita sebagai warga negara Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai no agama, no keyakinan kita masing-masing. Nah, jadi kita harus menghormati, menghargai, dan tidak memaksakan agamanya kita kepada orang lain. Kita menamai paksa, contoh Grace paksa Bonvi harus masuk agamanya Grace. Tahu? Mona Maem. Jadi anak-anak, semua agama, kepercayaan mendapatkan tempat yang sama di negara kita atau negara Indonesia. Oke anak-anak, jadi sila Pancasila yang pertama dau penerapan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi penerapan nyata yang pertama dau kita beribadah tepat waktu sesuai agama yang kita anut. Contoh, mari ibu agama Katolik berarti ibu dau berdoa sesuai agamanya ibu. Ibu mengerti gak? Mari kada mengerti, kita lanjut bahas penerapannya yang kedua. Penerapan yang kedua kita doa sebelum sesudah kita melakukan kegiatan. Contoh, ibu ambil contoh Grace bangun pagi dau Grace sebelum beraktivitas dau Grace udah doa mudah setelah selesai beraktivitas kita doa Oke. Jadi ibu lanjut menjelaskan sila Pancasila yang kedua. Miusenge mode. Perhatikan ke ibu. Oke? Miusenge enggak? Oke. Jadi ibu ditanya. Say the toa bunyi sila Pancasila yang kedua. Say the toa. Dius? Apa Dius? Mode kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tepuk tangan ke Dius. Mode Dius. Jadi bunyi sila Pancasila kita yang kedua dahulu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak tuh apa baik? Lambang buku sila kedua Pancasila kita. Saya itu ayo, saya itu angkat tangan. Oke, Aska silakan. Apa Aska? Bagus sekali mode Aska. Jadi lambang sila kedua Pancasila yaitu rantai. Oke. Jadi makna dari sila kedua Pancasila bahwa kita mengakui dan memperlakukan sesama kita sesama kita manusia sesuai hakikat martabat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Semua manusia, semua kita memiliki derajat,
no hak dan kewajiban kita yang sama. Jadi kita harus adil, sopan santun, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi kita dano muna mae bersikap semena-mena terhadap Hatta hede. Dari sila no makna pansila yang kedua dia no penerapan ngata. Jadi penerapan ngata daun yang pertama, anak-anak harus menolong teman atau orang lain yang sedang susah. Contoh, mari bonfi berpoin bayi berarti anak-anak yang mau berpoin 2 atau berpoin lebih dahulu pasti bonfi. Nah, dau penerapan ngata dalam kehidupan sehari-hari. Dau yang kedua, bersikap sopan dan santun kepada orang tua, kepada guru, dan semua orang yang kita temui. Contoh, bonfi di rumah lagi seorang mama Zubu bilang, bonfi tolong pui ke Saudia. Tahu bonfi harus bantu mama, muna mae bantu wali mama. Oke bonfi? Oke. Anak-anak mengerti kan no penjelasan ibu tentang sila kedua Pancasila no makna no penerapan ngata? Anak-anak paham nggak? Oke, mari paham. Kita lanjut ke sila ketiga Pancasila. Anak-anak kau apa baik? Bunyi sila ketiga Pancasila kita. Saya doa. Yang doa angkat tangan. Oke, Aska, apa Aska? Oke, tuh, modest sekali Aska. Tepuk salut ke ti Aska. Tepuk salut. Salut. Aska kata bunyi ketiga sila Pancasila dau Persatuan Indonesia. Jadi tuh mode jawaban ko Aska. Jadi bunyi sila ketiga Pancasila dau adalah Persatuan Indonesia. No lambang ngata dau apa? Pohon apa? Nah, pohon beringin. Jadi anak-anak, makna sila ketiga Pancasila dau kita makna ngata dau bahwa kita harus menempatkan kepentingan bangsa negara kita di atas kepentingan pribadi kita atau golongan. Nah, jadi anak-anak, kita harus menjaga keutuhan dan kebersamaan bangsa. Meskipun kita semua berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Walaupun kita berbeda suku, budaya kita, bahasa kita, pakaian adat kita, adat istiadat kita, tapi perbedaan tersebut kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Oke anak-anak, jadi penerapan sila ketiga Pancasila kita dau yang pertama. Nah, anak-anak dau boda ikut upacara bendera dau no dengan tertib. Mae pada saat hormat bendera dau, hormat ngata dia. Ada dia. Dau muna mae. Dau sikap atau penerapan yang salah. Mari kita ikut upacara bendera dau, kita harus sikap siap, berdiri yang tertib, muna mae ribut. Nah, dau penerapan ngata yang pertama. Muli dau penerapan ngata yang kedua. Dau kita tidak membeda-bedakan teman kita berdasarkan suku, daerah atau asal usul
menjelaskan bunyi sila Pancasila kita yang keempat. Ada yang itu apa baik? Bunyi sila Pancasila kita yang keempat tahu apa? Oke, Diu silakan. Oke, mode tepuk salut ti Dius. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mode Dius kata bunyi sila Pancasila yang ketiga daun. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak tahu apa baik? Lambang pusila keempat Pancasila. Ayo saya itu manito asiba apa? Atau 5. Sevi jawab. Oke Nove? Apa Nove? Benar, kepala banteng. Jadi anak-anak, simbol atau lambang pudia sila keempat Pancasila kita dahulu, lambang letak Sunda Ngata Dau adalah kepala banteng. Oke, jadi anak-anak, makna sila keempat Pancasila kita yaitu bahwa setiap kita mari diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama harus kita melalui musyawarah. Untuk apa? Supaya kita mencapai mufakat atau kita menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Oke anak-anak, dalam bermusyawarah dahulu kita harus mengutamakan akal sehat. Kita harus zengih pendapat orang lain. Kita harus tetap kepada kita punya pendapat sendiri dan kita harus zengih pendapat orang lain, menerima keputusan. Jadi kita harus membuat keputusan bersama. Kita juga anak-anak, kita juga harus menghargai pendapat yang disampaikan orang lain. Contoh, Vivi usul saran ni terima daun yang seharusnya daun kita zengih pendapat, masukan atau saran Vivi, kita sanggah mali kekeliruan. Belau ya anak-anak. Oke anak-anak. Jadi anak-anak, penerapan bunyi sila keempat Pancasila daun yang pertama katanya mengemukakan pendapat atau ide saat diskusi kelompok atau rapat kelas. Dialog. Pada saat diskusi kelompok anak-anak daun semua harus mengeluarkan pendapat masing-masing. Mau nama apa? Kita. Mau nama kita tidak menerima pendapat teman kita harus menerima dari pendapat tersebut, kita membuat keputusan bersama. Oke, yang kedua daun, kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Oke anak-anak. Oke, anak-anak apa baik? Penjelasan Ibu sila pertama sila keempat. Paham? Oke, mari paham berarti Ibu lanjut. Sila kita yang terakhir apa? Apa bunyi sila terakhir kita Pancasila atau sila yang kelima Pancasila? Bunyi ngata deh. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang atau simbol sila kelima Pancasila yaitu padi kapas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, jadi
makna sila kelima Pancasila dahulu bahwa kita harus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu harus berlaku adil dalam segala hal, tidak serakah, dan kita harus senang berbagi. Mari kita apa dulu dari lebih contoh. Aska, nanti bekal, mata bagi Grace, tahu perilaku yang tidak serakah dan senang berbagi. Oke. Penerapan nyata. Oke anak-anak, jadi penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari tahu berbagi makanan atau alat tulis barang yang dimiliki dengan teman yang membutuhkan. Mali teki bekal loh, mali teman sebangku Aska atau teki bekal, tugasnya Aska dau bagi bekal dau no teman sebangku Aska yang obo teki bekal Oke anak-anak, ini paham pak ya? No penjelasan ibu sila pertama, sila kelima Pancasila. Anak-anak paham kok Pak? Oke, mari paham. Berarti ada yang mau anak-anak mau ditanya tentang pelajaran kita tadi ya? Saya yang ditanya. Oke, Bonfi, silakan Bonfi ditanya apa? Mode, pertanyaan Bonfi. Pertanyaan Bonfi pada dia. Ibu, apakah satu kegiatan bisa mengamalkan lebih dari satu sila Pancasila? Tentu saja Bonfi. Misalnya, kita kerja kelompok. Mari kita kerja kelompok. Kita mengamalkan sila kedua karena kita saling membantu. Sila keempat tahu karena kita bermusyawarah. Dan sila kelima karena kita berbagi tugas secara adil. Bagus sekali Bu pertanyaannya. Oke, jadi sekarang Ibu menjelaskan materi tentang sila Pancasila, makna, penerapan kata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu bikin soal evaluasi 5 nomor. Ibu bikin soal, tulis ke buku, tulis soal nyata, jawabannya. Mulai dahulu, kumpul lewat ibu diperiksa. Oke. Anak-anak siapkan buku, boleh ditulis soal yang ibu bacakan. Mengerti ya?
Indonesia. Makna dan penerapan dapat kita lakukan geleza dalam aktivitas kehidupan kita geleza, baik dalam fasao, gola maupun lingkungan masyarakat. Untuk mengamalkan setiap sila Pancasila, kita akan menjadi warga negara yang baik dan menjaga keutuhan bangsa. Oke anak-anak, Ibu ditanya ya, kira-kira perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran Nadia dong? Senang kok baik? Merasa puas kok baik? Oke, Mami merasa sudah paham, sudah puas. Berarti Miu pahamkan penjelasan Ibu Nadia. Oke. Jadi anak-anak, Pancasila dong bukan hanya tulisan yang ada dalam lambang negara kita. Jadi kita harus menjalankannya dalam tindakan kita geleza, dalam tindakan nyata kita. Jadi setiap sila Pancasila dahulu sebagai pedoman, sikap dan tingkah laku kita geleza. Oke, sebelum kita wado, Ibu bikin new PRT. Hona miu wado, miu mae kama hai, miu botan no kerja PR. Oke, siapkan buku tugas siapkan buku PR. Ibu biar baca soal. Soal mata dauki 2 nomor deh. Tulis lewat buku tugas minggu depan. Kumpul, Ibu diperiksa, diambil sebagai nilai tugas. Oke. Tulis soal nomor 1 Daud. Main Naji. Soal mata beki 1 nomor deh. Jadi tulis. Soal mata Daud ya. Tuliskan masing-masing 2 contoh penerapan dari setiap sila yang pernah kamu lakukan atau kalian lihat di sekitar kalian. Sudah dibaca ulang? Oke, soal mata Daud. Tuliskan masing-masing 2 contoh penerapan setiap sila yang pernah kamu lakukan atau kalian lihat di sekitar kalian. Ingat, kumpul minggu depan lewat Ibu diperiksa biarlah sebagai nilai tugas. Oke anak-anak. Jadi pembelajaran Nadia kita sudah selesai. Pembelajaran kita Dia. Terima kasih karena Miu sudah semangat, Miu aktif dalam pembelajaran kita Nadia. Ibu Pai Semori dipimpin kita dalam doa penutup. Ibu Pai